Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Patricia dengan NIM 2105 134654. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pengertian perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu perusahaan yang berbadan hukum dan disahkan oleh undang-undang. Sebuah perseroan terbatas berbadan hukum tentunya mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi agar terhindar dari sanksi hukum yang juga dapat berlaku apabila tindak perbuatan yang melawan hukum. Menurut pasal 1 UU PT nomor 40 tahun 2007, pengertian PT adalah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, berdiri berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal awal yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Alasan diberlakukannya UU PT, seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. UPT diberlakukan dalam memenuhi tuntunan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat sebagai berikut. 1. Pengajuan permohonan dan pengesahan status badan hukum. Kedua, pengajuan permohonan dan persetujuan perusahaan anggaran dasar. Yang ketiga, penyampaian dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar atau perubahan data lainnya. Untuk jasa teknologi, bidang informasi administrasi badan hukum secara elektronik dapat menggunakan sistem manual dalam suatu keadaan tertentu. Organ dari perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam perseroan memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan perseroan. Dalam perseroan terbatas terdapat 3 organ, yaitu rapat umum, pemegang saham, RUPS, direksi, dan komisaris. RUPS menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang PT, RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini, dan atau tidak atau anggaran dasar. RUPS mempunyai kewenangan untuk 1. Mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan forum yang terdapat dalam UU PT. Yang kedua, mengubah anggaran dasar sesuai dengan ketentuan forum yang terdapat dalam UU PT. Yang ketiga, menyetujui penggabungan, peleburan, pengambil alihan, atau pemisahan pengajuan permohonan pilot, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran perseroan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU PT. Direksi. Direksi mempunyai kewenangan untuk menjalankan pengurusan perusahaan dengan kebijakan yang dipandang tepat dan dengan batas yang ditentukan oleh undang-undang dan atau anggaran dasar. Selain itu, direksi mempunyai kewajiban untuk 1. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi. Yang kedua, membuat laporan tahunan untuk disampaikan kepada RUPS. Yang ketiga, memelihara seluruh daftar risalah dan dokumen keuangan perseroan di atas dan dokumen perseroan lainnya. Komisaris. Komisaris mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya pengurusan pada umumnya kepada perseroan atau usaha perseroan kepada direksi.
Kewajiban mengenai tugas komisaris terdapat dalam pasal 16 116 UU PT. 1. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya. Yang kedua, melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarga pada perseroan dan perseroan. Ketiga, perseroan lain memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. Selanjutnya, tanggung jawab pemegang saham atas kerugian perseroan. Pengelolaan dan pengurusan perseroan, serta aset-aset perseroan terpisah dengan aset pribadi para pemegang saham. Sehingga, tepatlah tanggung jawab pemegang saham bersifat terbatas, limited liability. Tegasnya, seperti yang dinyatakan dalam pasal 3 ayat 1 UU PT, yaitu pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Penjelasan pasal 3 ayat 1 itu kemudian menegaskan ciri perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar sahamnya, tidak meliputi harta kekayaan pribadi. Kegiatan umum pasal Undang-Undang Pasal 5 yang membahas syarat perseroan terbatas. 1. Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Yang kedua, perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya. Yang ketiga, dalam surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh perseroan, barang cetakan, dan akta dalam hal perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap perseroan. Syarat pendirian PT. Dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 pasal 5 ayat 1, 2, dan 3, PT didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan. Keterangan lain tersebut memuat sekurang-kurangnya 1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendirian perseroan, atau nama, tempat, kedudukan, dan alamat lengkap, serta nomor dan tanggal keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendirian perseroan. Kedua, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan, anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat. Yang ketiga, nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disertor. Selanjutnya, mengenal 3 jenis modal perseroan terbatas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Yang pertama, ada modal dasar. Modal dasar adalah seluruh nominal saham dari perusahaan. Pasal 31 ayat 1 UU PT. Pada prinsipnya, modal dasar adalah jumlah nilai nominal saham yang dapat dikeluarkan oleh perusahaan. Penentuan jumlah saham yang menjadi modal dasar ditentukan di dalam anggaran dasar perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya, Pasal 32 ayat 1 UU PT menentukan bahwa modal dasar perusahaan paling sedikit 50 juta. Akan tetapi, ketentuan ini tidak berlaku lagi karena telah diubah di dalam pasal 109 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
yang menyebutkan bahwa besaran modal dasar PT ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri perusahaan. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Yang kedua, modal ditempatkan. Modal ditempatkan adalah jumlah saham yang diambil oleh para pendiri atau pemegang saham, dan saham tersebut ada yang sudah dibayarkan dan ada juga yang belum dibayarkan. Jadi, modal ditempatkan adalah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasi olehnya, dan saham tersebut diserahkan kepada pemegang saham untuk dimiliki. Berdasarkan pasal 33 ayat 1 UPT dan pasal 4 PP 8 2021, minimal 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah. Bukti penyetoran yang sah wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM dalam waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian perusahaan atau pengisian pernyataan pendirian untuk perusahaan perorangan. Yang ketiga, modal disetor. Modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perusahaan. Mudahnya, modal disetor adalah saham yang telah dibayar lunas oleh pemegang saham, sama seperti modal ditempatkan. Ketentuan modal disetor ini merujuk kepada pasal 33 ayat 1, sehingga minimal 25% dari modal dasar harus telah ditempatkan dan telah disetor penuh saat mendirikan PT. Klasifikasi saham dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Berdasarkan pasal 53 ayat 3 UPT sebagai berikut. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara. Yang kedua, saham dengan hak khusus mencalonkan anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris. Ketiga, saham yang telah setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain. Yang keempat, saham yang memberikan hak kepada pemegang untuk menerima dividen atau lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau non-kumulatif. Yang kelima, saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dan pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.